Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan video aku kali ini ya. Masih tentang kopi, karena aku tinggalnya di kebun kopi, jadi topiknya masih tentang kopi ya teman-teman. Oke, kali ini ada sedikit pembahasan ya mengenai pengalaman saya. Jadi tipsnya supaya buah kopi kita tetap stabil ya, minimal stabil ya teman-teman ya. Syukur tiap tahun itu ada peningkatan ya, walaupun tidak meningkat minimal stabil ya teman-teman. Oke, sebelum ke pembahasannya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, juga komen ya teman-teman. Ya, share ke teman-teman yang lain apabila ini menurut teman-teman sekalian bermanfaat ya. Oke teman-teman, mari kita lanjut ya pembahasan kita ya, mengenai bagaimana caranya kita mengatasi kopi supaya tidak jong setiap tahun ya. Kan biasanya orang itu rata-rata 3 tahun sekali ya baru dia full buah. Nah, jadi ada triknya ya teman-teman, ada tipsnya lah gitu, bukan, tapi sekali lagi ini bukan mengajar ya teman-teman semua ya, karena aku juga masih terus mengevaluasi ya teman-teman ya. Nah, jadi gini, jangan kita itu petani kopi jangan terlalu fokus dengan si buah ini ya teman-teman. Jangan terlalu fokus ke buah yang sudah lebat, tahun ini lebat full buah. Seumpama kopi teman-teman semua itu full buah ya, full semua gitu kan, full buah. Nah, jangan lupakan teman-teman, jangan lupakan yang ini bahan baru itu setiap tahun kita harus punya. Walaupun misalnya ini sudah full buah semua, setiap dahan yang teman-teman pelihara itu full buah ya, itu jangan lupakan ini baru. Walaupun ada 2 ranting misalnya, kayak saya ini kan cuma ada punya 2 ya, dua ranting. Nah, jadi nantinya yang ini turun habis kita pangkas, yang ini sudah siap panen lagi, sudah siap menyuplai lagi teman-teman ya. Nah, ini ada satu si kecil. Nah, salah satunya itu ya teman-teman, salah satunya kita jangan lupakan bahan baru ya. Bahan baru itu harus selalu ada setiap tahunnya. Setiap tahun itu harus selalu ada bahan baru. Nah, contoh ini nanti saya habiskan. Contoh berikutnya ini ya, nanti ini saya turun semua. Nah, saya sudah mempersiapkan ini 1, 2, 3, 4 ya sama itu. Nah, jadi sudah saya siapkan 4. Nah, ini juga, yang ini lanjutan, yang ini berlanjut. Nah, ini dia berlanjut sini untuk tahun berikutnya. Saya sudah siapkan lagi 1 di sini. Nah, ini otomatis kalau misalnya nanti mau lanjut, kalau misalnya tidak memungkinkan kita pangkas teman-teman. Nah, begitu ya kira-kira ya teman-teman ya. Terus jangan lupa juga pembersihan gulma ya, itu harus hal yang utama supaya kopi kita stabil, tetap sehat ya teman-teman ya. Terus tunas kipas, nah, gitu, atau tunas apa sih namanya, tunas cacing ya, tunas cacing itu, tunas kipas lah intinya, harus dibuang teman-teman ya. Nah, kalau ini baru dia belum kita siapkan kalau yang ini ya. Saya juga ini masih belajar teman-teman, masih banyak kurangnya. Ini kebetulan tidak stabil buahnya teman-teman, jadi dia dompolannya pecah pada di sebelah. Aduh, ini kecil-kecil tapi tidak apa-apalah teman. Ini saya juga masih mengevaluasi bagaimana caranya supaya tetap stabil ya, tapi paling tidak saya sudah menerapkan itu kurang lebih 2 tahun kemarin ya. Sudah 2 musim ya, 2025 sama 2024 musim kemarin ya. Itu dengan metode seperti itu ya. Saya tidak berpaku terhadap si buah yang dihasilkan ya. Jadi misalnya kopi kita tuh lebat sekali. Nah, nanti saya kasih contoh ya. Yang kemarin lebat, nah nanti kita kasih contoh tahun ini bagaimana ya. Oke, nanti kita kasih lihat. Nah, ini dia teman-teman.
Nih, batang kopi yang ini salah satu contohnya ya. Dia saya katakan stabil, teman-teman. Karena tahun kemarin satu batang ini dapat satu wadah atau kurang lebih satu keruntung lah namanya tempat aku ya. Nah, jadi dia tetap stabil buahnya, tetap lebat. Nah, gitu kan tuh. Ini juga udah saya siapkan lagi teman-teman. Ini udah saya siapkan lagi. Tapi ini masih banyak ya. Banyak saya siapin belum saya pangkas habis karena ini masih saya simpan untuk entres teman-teman. Mudah-mudahan masih sempat ya. Tuh dia udah saya siapin lagi bahan barunya di atas. Nah, jadi ke bawahnya sudah siap pangkas. Atasnya sudah siap lagi untuk periode berikutnya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Ini aduh geser sebelah sini. Harus tuh. Nah, ini ke bawah sana panjang. Nah, ini atasnya sudah saya siapkan lagi teman-teman. Jadi ini kemarin di kebun ini punya aku ini sama tahun kemarinnya lagi, dari tahun 2024 sama 2025 pendapatnya stabil teman-teman. Nah, namun saya lihat untuk periode berikutnya tahun 2026 ini mudah-mudahan juga stabil lah teman-teman ya. Ya harapan saya sih begitu ya. Ya mudah-mudahan begitulah. Nah, jadi yang bawah lebat full buah, atasnya kita sudah siapkan lagi. Nah, begitu. Ini saya siapkan yang belah sini 2, yang sebelah sana tadi ada 3. Jadi kiri kanan. Nah, jadi 5 saya naruhnya. Nah, kalau ini Tugusari, waduh Tugusari tahun ini wah, dia mengalami kegagalan kemarin di masa fase bunga ya. Jadi si bunga itu sebelum dia mekar dia sudah busuk duluan karena terlalu banyak curah hujan, mungkin ya kan, hujan malam. Nah, saya kira analisisnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau untuk pohon ini dia bagus walaupun kemarin dia curah hujannya lumayan. Nah, ini atasnya juga udah saya siapkan lagi teman-teman. Nah, begini. Bawahnya berbuah, atasnya sudah siap, kira-kira begitu. Oke teman-teman, mungkin cukup itu ya pembahasan kali ini ya. Kita jangan terlalu fokus dengan buah yang terlalu lebat ya. Kita harus juga menyiapkan bahan-bahan baru ya teman-teman ya. Aduh, tapi ini saya bingung ini bagaimana ini, sananya berbuah kesininya sudah mau mekar bunga lah, biarkan sajalah bagaimana nanti teman-teman. Tapi ini saya masih banyak PR. Aduh, rumputnya. Tapi mudah-mudahan punya teman-teman tidak seperti saya ya. Ini saya belum sempat ya, kemarin saya tinggal selama kurang lebih hampir 3 bulan ini. Baru saya fokus lagi di kebun ya teman-teman. Oke, itulah saja pembahasan kali ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi para petani pemula. Kalau yang sudah suhu mah jangan ditanya, dia sudah sangat paham sekali ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman pemula semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.